Cashless society, istilah baru perilaku ekonomi masyarakat yang lahir di era modern internet. Di era serba digital seperti sekarang ini, semua dibikin serba instan dan simple, termasuk dalam transaksi ekonomi yang perlahan beralih ke transaksi digital. Perlahan namun pasti, alat transaksi yang digunakan oleh masyarakat juga mulai beralih ke uang digital karena barang yang bakal dibeli juga tersedia dalam bentuk digital. Fenomena ini kemudian melahirkan sebuah kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai kelompok cashless society. Lalu apa sih makna sebenarnya cashless society? Apa saja kelebihannya? Dan bagaimana kekurangannya? Oke, mari kita bahas dan pahami bersama dalam video kali ini bersama Nata Indonesia. Cashless society adalah kondisi di mana masyarakat di suatu daerah tidak lagi melakukan aktivitas ekonominya menggunakan uang fisik atau tunai. Misal beli barang di e-commerce memakai dompet digital atau juga bisa pakai m-banking. Meskipun demikian, bukan berarti peredaran uang dihentikan. Akan tetapi, penggunaannya saja yang semakin dikurangi dan digantikan menggunakan uang digital, baik memakai kartu atau tanpa kartu. Sebenarnya cashless society adalah hal yang masih memiliki pro dan kontra di mata publik. Hal ini diakibatkan karena adanya kelebihan dan kekurangan cashless society yang terus menjadi pertimbangan dalam penggunaannya. Berikut ini beberapa kelebihan cashless society. Kelebihan pertama adalah cepat dan mudah. Berbeda dengan penggunaan uang tunai saat transaksi yang cukup memakan waktu, terutama bila nominalnya sangat besar. Seperti yang kita tahu, dalam jual beli, penjual harus menghitung terlebih dahulu uang yang diserahkan, baru kemudian memberikan barang permintaan pembeli. Namun dengan adanya cashless society, waktu transaksi bisa dipersingkat, karena pembeli hanya perlu menggesekkan kartu ataupun menyentuh layar smartphone, pembayaran mudah ditransfer, dan barang juga cepat diterima. Kelebihan kedua. Biasanya banyak perusahaan keuangan digital yang bekerja sama dengan merchant atau penyedia jasa untuk memberikan promo. Promo ini ada dalam berbagai bentuk seperti cashback, diskon, buy one get one, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, cashless bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kelebihan ketiga, ketika ingin bertransaksi dalam jumlah yang sangat besar, Anda tidak mungkin membawa banyak lembaran uang di dalam dompet. Alternatif lainnya menggunakan tas besar. Namun hal ini sangat tidak praktis. Jadi cashless society adalah solusi lebih praktis untuk mengurangi kerepotan semacam ini. Kelebihan keempat. Tas yang besar untuk menyimpan banyak lembaran uang juga bisa memicu adanya tindakan kriminal perampokan. Nah, cashless akan sangat membantu dalam meminimalisir kemungkinan tersebut karena uang disimpan dalam kartu kecil yang tidak mencolok atau pada akun e-wallet di smartphone Anda. Kelebihan keenam adalah bisa meningkatkan pendapatan negara. Cashless memungkinkan transaksi tercatat dengan baik, di mana hal ini akan sangat membantu pemerintah. Pasalnya, pemerintah bisa mengetahui masyarakat yang terkena wajib pajak. Dengan demikian, masyarakat yang menggunakan sistem cashless membantu meningkatkan pendapatan negara. Selain kelebihan yang sudah disebutkan, cashless society sebenarnya juga memiliki kekurangan. Berikut ini kekurangannya. Pertama, nominal transaksi dibatasi. Meskipun Anda memiliki banyak uang dan mampu bertransaksi dalam jumlah yang besar, pada kenyataannya tetap ada batasan. Umumnya, nominal kartu debit dibatasi hanya 5–10 juta rupiah. Sementara itu, untuk kartu kredit ada nilai limit dengan batasannya masing-masing dari bank. Untuk transaksi dalam jumlah yang sangat besar, diperlukan instrumen uang digital lainnya seperti bilet giro atau cek bank tertentu. Kedua, adanya biaya admin. Untuk dapat menikmati kemudahan dari cashless dalam bertransaksi, seringkali diminta biaya admin yang ditanggung sendiri. Nominal biaya admin tersebut tentunya berbeda-beda. Namun, biasanya biaya admin nilainya tidak terlalu besar. Meskipun demikian, jika terdapat banyak transaksi, biaya admin bisa menjadi hal yang membuat sebagian orang tidak begitu senang dengan sistem cashless. Ketiga, adanya risiko cybercrime. Secanggih apapun suatu teknologi, tetap terdapat celah yang memungkinkan terjadinya cybercrime, termasuk juga dengan sistem cashless. Seperti pencurian data, hingga pencurian uang dalam kartu maupun e-wallet.
Hal ini sangat mungkin terjadi dan bisa merugikan pengguna sistem cashless ini. Keempat, membuat kita lebih konsumtif. Kemudahan dan kepraktisan dalam bertransaksi semakin membuat masyarakat yang menerapkan sistem cashless sulit mengendalikan diri. Pasalnya, semua bisa dilakukan dengan mudah dalam sekali gesek atau klik. Hal ini nantinya bisa menyebabkan masyarakat semakin konsumtif karena tidak akan repot ketika berbelanja. Kelima, berpotensi terkena dampak pemblokiran oleh pemerintah. Menyimpan semua uang tunai di bank sebenarnya bukanlah hal yang bijak. Meskipun Anda sebagai pemilik atas seluruh uang tersebut, namun akan tetap ada kebijakan pemerintah yang harus dipatuhi. Dengan demikian, pemerintah akan mudah memblokir rekening Anda secara sepihak bila terjadi suatu kondisi tertentu yang dianggap menyimpang. Keenam, tidak semua orang menggunakan sistem cashless. Dalam bertransaksi, tidak semua orang bisa menerapkan sistem cashless, terutama orang-orang yang sudah tua. Begitupun juga dengan orang-orang yang gagap teknologi. Mereka butuh menyesuaikan diri dengan sistem ini. Oleh karena itu, wajar jika sistem cashless tidak bisa selalu digunakan di setiap transaksi, baik besar atau kecil. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kali ini, cashless society merupakan pilihan gaya hidup baru masyarakat dalam perekonomian yang memiliki kelebihan dan kekurangan.